Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala sahbihi wa mawala. Yang saya hormati Saudara Rektor dan segenap sivitas akademika Universitas Al-Azhar Indonesia, para narasumber dan para pembicara, hadirin, peserta seminar sekalian. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk dapat memberikan sambutan kunci pada seminar tentang peranan fatwa MUI pada masa pandemi COVID-19 dan dampak hukumnya yang diselenggarakan oleh Universitas Al-Azhar Indonesia. Seminar ini sangat penting karena membahas tema yang relevan dengan perkembangan yang terjadi saat ini. Pandemi COVID-19 yang melanda hampir semua negara di dunia menimbulkan dampak multidimensi yang sangat luas, baik kesehatan, ekonomi, sosial, maupun kegiatan keagamaan. Pandemi ini menyebar begitu cepat sehingga banyak hal-hal baru yang muncul sebagai akibat dari penyesuaian-penyesuaian dalam rangka menerapkan protokol kesehatan, khususnya di bidang keagamaan yang membutuhkan jawaban yang cepat dan relevan dengan situasi pandemi. Hal-hal baru yang muncul tersebut tentunya membutuhkan jawaban dari perspektif hukum Islam, terutama yang terkait langsung dengan tata cara ibadah. Dalam konteks ini, fatwa, tausiah, bayan, irsyadat, taujihat diyakini akan merupakan solusi atas permasalahan yang terjadi. Fatwa dapat memberikan bimbingan dan tuntunan bagi umat untuk melakukan penanggulangan dan mengatasi dampak pandemi COVID-19. Karena fatwa yang benar akan senantiasa berorientasi pada kemaslahatan, tidak menyulitkan, dan berorientasi pada maksud diturunkannya syariat atau maqasidus syariah. Ketentuan agama yang berlaku pada saat kondisi tidak normal berbeda dengan ketentuan agama pada saat normal. Oleh karena itu, fatwa pada saat kondisi pandemi bisa jadi berbeda dengan ketentuan hukum saat kondisi normal. Hal itu merupakan karakteristik fatwa dan fikih secara umum. Kondisi faktual yang terjadi bisa menjadi pengubah suatu hukum karena kondisi tersebut merupakan alasan utama sesuai lahirnya suatu hukum atau illatul hukmi, sesuai dengan kaidah yang terkenal di kalangan para fuqaha, al-hukmu yaduru ma illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu tergantung illatnya, ada atau tidaknya hukum itu. Oleh karena itu, para ulama di hampir semua negara, terutama yang berpenduduk muslim, merasa perlu untuk menetapkan fatwa baru yang sesuai dengan kondisi darurat, fi halatid darurah, atau fatwa pandemi yang berbeda dengan fatwa yang berlaku untuk kondisi normal atau fi halatil ikhtiyar, karena fatwa tersebut dipandang sudah tidak sesuai dan tidak relevan dengan kondisi pandemi yang ada. Sebagai gantinya, para ulama melakukan ijtihad untuk menetapkan fatwa baru yang lebih relevan dengan kondisi pandemi. Fatwa baru tersebut yang kemudian menjadi panduan bagi umat Islam di negara masing-masing dalam menjalankan ibadahnya di tengah pandemi COVID-19. Fatwa baru tersebut merupakan jawaban hukum Islam terhadap permasalahan yang muncul saat pandemi yang meliputi berbagai aspek kehidupan umat Islam. Misalnya tata cara salat bagi tenaga medis yang menggunakan alat pelindung diri yang tidak mungkin melaksanakannya dengan cara normal. Tata cara pemulasaraan jenazah, tajhizul janaiz, pasien positif COVID-19 sesuai dengan protokol kesehatan. Pemanfaatan dana zakat, infak, dan sedekah untuk penanggulangan dampak COVID-19, tata cara berjamaah, salat Jumat, salat Aid saat pandemi COVID-19, dan tata cara
pemotongan hewan kurban di saat pandemi, dan lain sebagainya. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, fatwa baru dari para ulama yang disesuaikan dengan kondisi pandemi COVID-19 sebenarnya mempunyai pijakan dalil yang sangat kuat. Karena pada dasarnya ajaran agama Islam diturunkan oleh Allah tidak untuk menyulitkan pemeluknya. Adamul haraj. Dalam menjalankan ibadah ada yang bisa dilakukan dengan tata cara yang normal, al-azimah, yaitu ketika dilakukan di situasi normal atau fi halatil ikhtiyar. Namun ada pula ibadah yang dilakukan dengan cara tidak normal, yaitu dengan cara menerapkan keringanan, ar-rukhsah, yang disebabkan terjadinya kondisi tidak normal berupa kesulitan yang sangat, al-masyaqqah, kebutuhan yang mendesak, al-hajatus syar'iyyah, dan kondisi darurat, ad-darurah syar'iyyah. Fatwa baru yang diputuskan para ulama tersebut berorientasi pada prinsip meringankan, at-taisir, namun tetap dalam koridor yang dibolehkan oleh ajaran agama Islam, yaitu at-taisirul manhaji, dan tidak berorientasikan untuk cuman mencari-cari kemudahan, al-mubalaghah fit taisir, dan tidak pula hanya mencari-cari keringanan-keringanan saja, tatabbu'ur rukhas. Dan hal itu menunjukkan bahwa pada dasarnya hukum Islam mempunyai fleksibilitas dalam pelaksanaannya sesuai dengan kondisi yang ada, termasuk kondisi pandemi COVID-19. Fleksibilitas inilah yang menjadi ruh fatwa para ulama di masa pandemi COVID-19 ini, termasuk fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia terkait dengan COVID-19. Hal itu sejalan dengan tujuan utama diturunkannya syariat Islam atau maqasidus syariah, yang dalam penerapannya memiliki beberapa tingkatan atau maratib sebagai landasan penetapan fatwa. Hal utama dalam kondisi pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini adalah bagaimana menjaga keselamatan jiwa, yang dalam istilah maqasidus syariah disebut sebagai hifdzun nafs, menjaga jiwa. Oleh karena itu, di dalam fatwa MUI hal tersebut dijadikan sebagai pertimbangan utama. Alasannya karena menjaga keselamatan jiwa tidak ada alternatif penggantinya atau tidak bisa tergantikan. Sedangkan tingkat lainnya seperti prinsip menjaga keberlangsungan agama, hifdzuddin, menjadi urutan berikutnya karena ada alternatifnya, yaitu penerapan keringanan, ar-rukhsah. Dan setelah mempertimbangkan dua prinsip tersebut, kemudian baru mempertimbangkan tiga prinsip yang lainnya, yaitu prinsip menjaga akal, hifdzul aql, prinsip menjaga keturunan, hifdzun nasl, dan prinsip menjaga harta, hifdzul mal. Pertimbangan utama pemerintah dalam mengambil kebijakan untuk penanggulangan pandemi COVID-19 adalah menjaga kemaslahatan rakyatnya, baik dari dampak kesehatan, sosial maupun ekonomi. Menjaga kemaslahatan masyarakat itu sejalan dengan prinsip maqasidus syariah, terutama yang menyangkut hifdzun nafs, menjaga keselamatan jiwa. Oleh karena itu, fatwa MUI dan tausiah, bayan, irsyadat, taujihat yang dikeluarkan dalam rangka penanggulangan menjadi sangat relevan untuk dipedomani oleh pemerintah di dalam upaya penanggulangan COVID-19, seperti terlihat antara lain dalam menetapkan langkah-langkah berikutnya, misalnya mengurangi penyebaran COVID-19 dan menekan jumlah orang yang tertular. Caranya dengan memberlakukan pembatasan pergerakan masyarakat melalui kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), penerapan social distancing, melarang terjadinya kerumunan masyarakat, dan mengurangi segala bentuk kegiatan yang dapat berpotensi menularkan COVID-19. Intinya, bekerja
belajar, dan beribadat dari rumah. Melaksanakan tes COVID-19 secara massal dan masif, karena hal ini menjadi kunci dalam penanganan pandemi COVID-19 dan meningkatkan kapasitas layanan kesehatan di seluruh negeri. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, adapun dalam rangka mencegah keterpurukan ekonomi akibat pemberlakuan PSBB, pemerintah juga memberlakukan sejumlah kebijakan penanggulangan dampak COVID di bidang ekonomi. Kebijakan tersebut juga sesuai dengan prinsip maqasidus syariah, yaitu tegaknya kemaslahatan dan kemanfaatan serta hilangnya bahaya dan kerusakan, izalatul mafasid wal adrar. Karena dampak ekonomi juga membahayakan kehidupan masyarakat, sehingga yang harus dilakukan pemerintah tidak hanya menghilangkan bahaya COVID-19, tapi juga dampak ekonominya. Dalam bahasa agama, tidak hanya menghilangkan darar COVID-19, tapi juga darar ekonomi, sehingga yang dilakukan adalah menghilangkan dua darar tersebut atau izalatud dararain. Dalam rangka menjaga kemaslahatan masyarakat, pemerintah juga fokus dalam menjaga tingkat kesejahteraan masyarakat, terutama bagi mereka yang miskin dan rentan, dengan memberikan berbagai bantuan sosial. Selain itu, pemerintah juga fokus untuk memastikan tersedianya berbagai kebutuhan bahan pokok, menjaga kegiatan usaha agar tidak mengalami pemburukan yang lebih dalam. Sehingga pada saatnya nanti akan dapat cepat bergerak kembali, termasuk melalui kebijakan pemberian stimulus fiskal, melalui insentif perpajakan, dan berbagai kemudahan lain. Kebijakan pemerintah tersebut merupakan manifestasi dari tanggung jawab menjaga kemaslahatan pemerintah sesuai dengan kaidah tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk rakyatnya itu terkait dengan kemaslahatan. Pemerintah telah menetapkan berbagai kebijakan dalam menanggulangi COVID-19. MUI juga telah menetapkan fatwa. Para ulama dan dari berbagai ormas Islam juga telah memberikan tausiah dan bimbingannya. Namun semua itu tidak akan banyak bermanfaat apabila masyarakat tidak mematuhinya. Oleh karena itu, yang sangat diperlukan adalah sekarang ini kepatuhan masyarakat untuk mentaati protokol kesehatan sesuai dengan ketentuan pemerintah, fatwa MUI dan arahan para ulama, sehingga masyarakat akhirnya diharapkan bersikap sami'na wa ata'na. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sekaligus apresiasi kepada semua pihak, khususnya para ulama yang telah turut memberikan tuntunan kepada masyarakat yang sudah menjalankan protokol kesehatan, baik di tempat-tempat ibadah, pasar-pasar, dan di tempat keramaian lainnya. Dan saya mengharap agar kita semua terus menjaga protokol kesehatan dengan menggunakan masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Di samping itu, saya juga mengajak berbagai elemen masyarakat, terutama kalangan kampus, untuk ikut serta melakukan upaya penyedaran secara terus-menerus kepada semua pihak untuk secara disiplin menerapkan protokol kesehatan dalam setiap kegiatan yang dilakukan. Semoga dengan begitu mata rantai penularan COVID-19 bisa diputus dan pandemi ini segera berakhir. Kita juga berdoa semoga upaya pemerintah dalam menyegerakan tersedianya vaksin dapat terwujud, dan dalam kaitan ini kita harapkan MUI juga perlu mempersiapkan fatwanya. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala meridai kita semua dan meridai ikhtiar yang kita lakukan. Terima kasih.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.